Oke, karyawan. Nah, jadi yang pertama kita buat tabel karyawan dulu. Nah, di tabel karyawan ini nanti yang pertama ada nick. Oke, kemudian yang kedua tipenya tag, size-nya 10. Tipenya tag, tag, size-nya 10. Oke. Nah, kemudian setelah nick itu nick nama, tempat tanggal lahir. Nick, nama, ini short tag juga. Nah, untuk nama misalnya saya isi 250 karakter ya. Nick, nama, kemudian TMP lahir, tempat lahir, ini kota kelahiran misal 15 cukup. Kemudian tanggal lahir. Nah, ini nanti tanggal lahir kita pakai yang daytime. Oke. Kemudian setelah tanggal lahir nanti ada alamat, kota, dan jabatan. Yang pertama alamat tempat tinggal ya. Alamat tempat tinggal, kemudian ada kota tinggal. Kota di sini kita kasih 50 saja di file size-nya. Kemudian jabatan. Jabatan short tag. Nah, di jabatan nanti agar kita tidak biar tidak memberikan atau agar masukannya sama, misal kasir ya kasir semua, manajer semua, karyawan biasa karyawan saja. Nah, nanti untuk jabatan kita akan ubah atau kita akan buat menjadi sebuah combo box. Nah, nanti resource tipenya ini kita ubah ke bentuk value list. Nah, resource-nya kita isikan. Yang pertama itu ada direktur, kemudian ada manager, kemudian ada admin, kemudian ada kepala bagian, kemudian ada kepala grup atau kepala kelompok ya, grup ya. Nah, kemudian mungkin kita tambah satu lagi security. Nah, di sini karyawan biasa. Oke, nah kalau sudah diklik oke. Nah, ini nanti modelnya. Nah, jabatan. Kemudian setelah jabatan itu nanti ada masa kerja, gaji, dan tunjangan. Oke, masa kerja di sini M kerja. Masa kerja karena ini nanti kita pakainya yang number ya. Oke, number yang pilih saja yang long integer. Masa kerja, gaji juga sama number. Kemudian tunjangan juga sama number. Nah, oke. Nah, kemudian di sini sudah semua. Nah, nanti deskripsinya diisi sendiri ya. Nah, kalau sudah kita buat relasinya. Nah, ini kita close dulu. Nah, ini kita close juga. Oke, save. Yes. Nah, untuk tabel karyawan sudah kita buat. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat relasinya atau query dari tabel karyawan. Nah, untuk pembuatan query seperti materi kemarin yaitu kita lewat query design. Nah, di query design nanti yang pertama kita pilih tabel karyawannya dulu, pilih add. Nah, kemudian terus di sini nanti nick, masukkan nick, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kota, jabatan, kemudian masa kerja, gaji, dan
tunjangan. Oke. Kalau sudah semua, nanti kita tinggal menambahkan dua field, yaitu askes dan total gaji. Nah, untuk askes sendiri, nanti rumusnya 2,5% dari gaji. Nah, oke, kita save dulu. Ini namanya dikasih nama relasi CAR. Oke. Kemudian kita build, kita buat yang pertama kita buat untuk yang askes dulu. Askes itu gaji gaji dikalikan 2,5%, 2,5 per 100. Nah, kalau sudah diklik OK. Nah, nanti kalau muncul seperti ini, nah, berarti nanti ada yang error. Nah, errornya di mana? Nah, biasanya itu di tanda baca. Nah, untuk pemisah separator desimal ya, itu ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik. Nah, jadi nanti jangan bingung. Punya saya pakainya titik atau koma ya. Gitu. Ini maaf, ini pakainya koma, ini yang per 100. Oke, itu askes. Kemudian untuk total gaji, itu gaji ditambah tunjangan ditambah askes. Gaji kita save dulu, builder total gaji sama dengan tadi total gaji itu gaji ditambah tunjangan dikurangi dikurangi askes. Nah, kalau sudah diklik OK. Nah, kalau sudah kita view. Oke, nah mungkin ini tampilannya. Nah, ini tampilan ketika query relasi karyawannya sudah jadi. Di sini sudah ada askes, sudah ada total gaji juga. Nah, kemudian kita masuk ke desain lagi. Oke, kita masuk ke desain. Nah, untuk kalau misal nanti ada record yang ingin ditambahkan, ya kan, misal ada tunjangan kemudian ada bonus. Nah, bonus itu dari mana? Misal bonus itu dari gaji ditambah 10%. Nah, atau mungkin yang lain. Nah, itu nanti bisa ditambahkan sendiri. Oke. Nah, kemudian untuk relasi karyawannya ini kan sudah jadi. Kita tutup dulu, kita close dulu. Ya, jangan lupa kalau belum disimpan dulu. Sekarang untuk selanjutnya yaitu kita pembuatan form. Nah, untuk membuat form di Microsoft Access, yang pertama itu nanti kalian masuk ke menu Create. Kemudian nanti di sini pilih yang Form Wizard. Yang Form Wizard ya. Nah, Form Wizard itu nanti kita akan membuat sebuah form di mana untuk template atau desainnya itu sudah disiapkan oleh Microsoft Access. Nah, jadi nanti kita hanya tinggal memilih database-nya, tabelnya saja. Nah, nanti untuk tampilan desainnya itu sudah disiapkan Access. Form Wizard. Nah, di sini ini ada pilihan yang pertama, yaitu apakah kita akan menggunakan tabel karyawan
atau menggunakan query relasi karyawan. Nah, di sini di pembuatan form saat ini nanti yaitu kita akan membuat yang query relasi karyawan. Nah, kemudian untuk field-nya ini nanti akan kita masukkan semua. Oke. Nah, jadi tidak ada yang kita pilih. Jadi semua field yang ada di relasi karyawan itu kita masukkan. Kemudian next. Nah, di sini kedua, ya kan, setelah tadi yang pertama kita memilih tabel atau sumber formnya itu dari tabel atau query apa, ya kan. Kemudian yang kedua yaitu kita diberi apakah tampilan yang diinginkan, apakah akan berbentuk kolom, berbentuk tabulasi, berbentuk data sheet atau berbentuk justify. Nah, oke. Nah, untuk pembuatan form umumnya itu nanti kita bikin yang kolumnar. Kenapa pakai kolumnar? Karena nanti data yang akan kita input itu satu per satu. Beda kalau ketika nanti data yang kita input mungkin langsung dalam bentuk sekali input 100 data. Nah, itu mungkin lebih baik gunakan yang tabular. Jadi judul filenya, isiannya itu ada yang di atas, nah isiannya menurun ke bawah. Nah, kalau kolumnar, isian judulnya itu di samping, isiannya di sebelahnya. Oke, kita next. Nah, di sini selanjutnya yaitu kita diberi permintaan untuk memberikan nama form kita. Nah, misal di sini saya kasih nama FRM karyawan. Oke, nah kemudian apakah langsung mau ke dalam bentuk view atau ke dalam bentuk modify design. Nah, saya pilih yang modify design karena nanti saya akan desain dulu tampilannya. Oke, finish. Nah, oke. Nah, di sini ini kita sudah jadi satu form data karyawan. Nah, di mana nanti akan kita tambahkan beberapa beberapa mungkin label, ya kan, sebagai pemanis untuk mempercantik tampilan formnya. Mungkin yang di sini ini nama perusahaan, misal CV Mandiri Abadi. Oke, nah. Oke, untuk nama CV saya letakkan di tengah. Nah, kemudian untuk mengatur jenis fontnya dan mungkin besar kecilnya huruf, nah nanti kalian buka di property sheet. Nah, kemudian untuk mengatur jenisnya itu ada di font name, ya kan, backstyle-nya. Nah, misal di sini ini kan backstyle-nya transparan. Nah, misal saya ubah ke normal, nah nanti dia akan membuat backstyle-nya itu ada seperti background. Nah, misal saya kasih warna biru, dia akan menjadi biru. Nah, oke. Nah, di sini untuk saat ini mungkin untuk backstyle-nya ini saya buat transparan dulu. Jadi biar hanya tulisannya saja yang muncul. Nah, kemudian border color-nya, oke. Nah, untuk teksnya ini nanti bisa dipilih. Misal pakai agensi. Nah, pakai agensi. Kemudian size-nya besar kecilnya huruf misalnya saya pakai 26. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau ditampilkan, nah untuk menampilkan form itu kita bisa lihat di form view. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya nanti kita akan membuat buttonnya. Oke.
Nah, sebelum button kita tambahkan logo dulu. Nah, untuk menambahkan logo, nah nanti kita pakai yang ini, unbound object. Oke, kita buat logo di sini. Nah, berhubung logo belum ada, kita ngambil dari komputer. Nah, untuk menambahkan, gambar, kita nanti pakai yang bitmap image. Oke. Nah, ketika kita menggunakan bitmap image, otomatis nanti dia akan membuka window pane. Nah, di sini nanti kita langsung pilih yang paste from. Paste from. Nah, nanti kita pilih gambar mana yang akan kita jadikan sebagai logo. Misal gambarnya Oke, misal saya kasih logo miliknya Stekom saja ya. Misal pakai yang open. Nah, kalau sudah logo gambarnya sudah masuk, kita close saja. Nah, nggak usah disimpan atau bagaimana. Nah, nanti dia otomatis akan masuk. Nah, kemudian di sini ini kan untuk logonya sendiri itu belum muncul. Kenapa belum muncul? Nah, kita perhatikan di size modenya ini masih dalam bentuk klip atau mode klip. Nah, ini nanti kalian ubah ke stretch. Nah, jadi nanti ukuran gambar itu akan menyesuaikan ukuran image-nya. Jadi bukan image yang menyesuaikan gambar, tapi gambar yang menyesuaikan image. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Oke. Nah, kita masuk ke desain lagi. Nah, identitas perusahaan jangan lupa ya. Nah, untuk menambahkan, nah nanti kita pakai yang label di sini. Misal saya ingin menambahkan alamat. Nah, di sini kan baru CV Mandiri Abadi. Alamatnya belum ada. Nah, misal alamatnya itu ada di Jalan Lingkar Kaliwungu nomor 327 Kaliwungu. Kaliwungu, Kendal. Oke. Nah, di sini untuk font size-nya di sini masih 11. Saya perbesar menjadi 20 mungkin. Kebesaran kita turunkan saja 18. Nah, kita lihat dulu hasilnya sudah sesuai atau belum. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jalan Lingkar Kaliwungu nomor 327 Kaliwungu, Kendal. Nah, kemudian kita akan selanjutnya yaitu kita buat buttonnya, form buttonnya. Nah, untuk form button sendiri, untuk form button nanti posisinya itu di bawah footer di sini. Nah, agar nanti biar munculnya, kalau kita lihat di sini, nah ini kan sudah satu halaman. Nah, agar nanti buttonnya itu munculnya satu halaman di sini, jadi tanpa kita scroll, kita harus pindah dulu beberapa beberapa textbox inputan ke sebelah kanan. Nah, ini nanti alamat, ini bisa kita kecilkan sedikit. Oke. Kemudian nama kita kecilkan sedikit juga masih bisa. Total. Kemudian jabatan ini kita kecilkan sedikit. Nah, kemudian nanti jabatan masa kerja gaji total ini kita pindah, kita geser. Caranya kita seleksi dulu, ya kan? Nah, dipindah satu-satu boleh, nah atau mungkin diseleksi semua seperti ini. Nah,
Kita perlebar sedikit biar nanti tidak numpuk ke sini, numpuk di inputan yang sudah ada. Nah, kita geser saja langsung. Oke, nah, benar, ini kita geser sedikit lagi sebelah kiri. Oke, nah kita lihat tampilan yang ada di tampilan formnya. Nah, udah sesuai belum? Nah, jadi nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, di sini bisa kita inputkan nick, nama. Nah, kemudian di desain kita masukkan buttonnya. Untuk apa? Nick biar mungkin ingin pembuatan nicknya itu misal ada formatnya. Nah, formatnya apa? Nah, nanti di default value. Misal untuk nick itu harus diawali Mandiri Makmur, berarti ini. Kemudian oke. Nah, kita lihat dulu. Nah, nanti ada ini seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita langsung masuk ke button saja. Di button ini nanti yang pertama kita buat record navigasi dulu. Jadi untuk menuju ke layar pertama, layar berikut, data pertama, data berikutnya, data terakhir, data sebelumnya. Nah, itu nanti kita menggunakan record navigation. Nah, untuk menambahkan button, nah nanti kalian masuk ke desain di sini. Di sini nanti ada button. Nah, ini button, diklik saja. Nah, kemudian nanti diletakkan di bawah di form footer. Oke, sebelumnya record navigation yang pertama yaitu saya ingin membuat langsung untuk menuju ke data pertama, go to first record. Nah, kemudian di sini kita pilih apakah akan menggunakan tag atau menggunakan gambar. Nah, di sini saya ingin menggunakan gambar saja, yaitu go to first untuk model yang ini. Next. Nah, untuk name buttonnya itu kita lewati saja atau kita biarkan seperti itu. Tidak perlu dirubah. Finish. Nah, ini yang pertama. Kemudian setelah ini, ini data pertama. Kemudian go to preview. Nah, ini langsung saya finish saja. Itu dekat. Go to preview, kemudian go to next. Nah, di sini. Nah, ini langsung diklik finish, tidak apa-apa sebenarnya. Oke. Kemudian go to last. Nah, ini nanti saya klik finish langsung. Nah, untuk record navigation kita sudah jadi. Nah, kemudian untuk form operation record operationnya yaitu untuk nambah data, menyimpan,
kemudian menghapus. Nah, kita tambahkan juga di sini. Nah, cara sama yaitu di menu button, kemudian kita, nah kalau tadi record navigation, sekarang kita pilih yang record operation, karena nanti operasi record, pengelolaan record. Nah, yang pertama itu ada add new record, next. Nah, saya pakai yang pensil ya. Nah, kemudian finish. Nah, jadi nanti ketika saya klik pensil, ya kan, itu berarti nanti dia akan membuat data baru atau membuat inputan data baru. Kemudian save record, record operation, kemudian save record. Next. Nah, di sini saya pakai yang check mark. Oh, saya pakai yang save record ini aja, yang simbolnya ini. Oke, finish. Oke. Nah, kemudian setelah save, hapus, delete. Nah, delete record. Nah, pakai yang ini. Next. Nah, mungkin pakai yang delete saja ya. Nah, kemudian finish. Oke, kemudian setelah delete, in record baru, simpan, hapus. Nah, misal saya ingin untuk pencarian. Nah, mungkin bukan pencarian. Nah, untuk pencarian ini ada find record. Oke, finish. Nah, oke. Kemudian apa lagi ya? Untuk keluar dari form, satu lagi belum ada. Nah, mungkin saya letakkan di sebelah sini, keluar dari form. Nah, untuk form operation nanti masuknya, ya kan? Di sini ada close, ada open, print a form, ya kan? Nah, kita karena ingin membuat keluar, kita pilih yang close. Next, kemudian kita pakai yang exit door. Finish. Nah, oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita lihat di tampilan datanya, di tampilan formnya. Nah, nanti modelnya seperti ini. Nah, ini yang record navigation tadi, ini yang operation, ini untuk keluar dari form. Nah, misal saya ingin menambah baru, mm, mm001, misal namanya Andrianto. Tempat lahirnya mungkin Kendal. Nah, ini tanggal lahir. Tanggal lahirnya mungkin tahun 2000 ya. 8 April 2000. Nah, alamatnya di sini nanti saya isikan mungkin jalan mana ya? Jalan Soekarno Hatta saja. Jalan Soekarno Hatta nomor 45 Kota Kendal. Kemudian jabatannya sebagai apa? Misal di sini dia sebagai manajer. Masa kerjanya berapa tahun? Misal dia sudah bekerja di perusahaan 5 tahun dengan gaji sebesar mungkin gajinya sebesar 3 juta. Oke. Kemudian tunjangannya, nah untuk tunjangannya mungkin 500. Nah, kemudian, nah ini kan data sudah kita simpan. Oke, kemudian kita buat baru lagi. Tadi kan sudah ada, kita buat mm02. Misal namanya Denny, tempat lahirnya Kendal, tanggal lahirnya mungkin 24 Maret tahun 2001. Alamatnya mungkin di Jalan
lingkar Woleri. Nomor lingkar Woleri nomor 67. Tentang Woleri. Jabatan, nah di sini dia jabatannya mungkin sebagai admin. Masa kerjanya 3 tahun. Nah, gajinya 2.500.000. Tunjangannya 200.000. Nah, kemudian kita simpan. Nah, di sini record operation itu fungsinya yang ini. Nah, data sebelumnya miliknya Adrianto Denny, sesudahnya yaitu miliknya Denny. Oke. Nah, kalau sudah sampai di sini, nah tinggal kita menyesuaikan sedikit. Mungkin di tampilan desain, ya kan, ini terlalu lebar. Nah, di tampilan desain mungkin ada yang ingin ditambahkan, ya kan. Nah, di sini kan masih TMP lahir. Nah, ini kita ubah menjadi tempat lahir. Nah, kemudian di sini TGL lahir. Nah, kita ubah menjadi tanggal lahir. Alamat, kota, jabatan. Nah, ini M kerja, kita ubah menjadi masa kerja. Nah, di belakangnya di sini kan masih kosong, kita tambahkan tahun. Oke. Nah, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, oke. Masa kerjanya 0 tahun. Nah, di sini tot gaji ya, tot gaji masih ada. Nah, kita perbaiki juga sekalian. Nah, ini adalah total gaji. Oke, nah, nah, kalau sudah jadi berarti seperti ini kira-kira, ya kan? Nah, nah, kemudian jangan lupa disimpan. Nah, untuk keluar dari form itu kita gunakan yang ini. Ini Windows plus form. Oke. Nah, apakah ingin disimpan ya? Tadi belum disimpan, lupa. Oke, nah itu adalah materi kita untuk hari ini, yaitu tentang pembuatan form di Microsoft Access. Mungkin untuk hari ini materi kita sampai di sini dulu, ya kan? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.